Minasan, o genki desu ka? Hai minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hani Sensei. Minasang, o genki desu ka? Ya, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya. Materi ini masih berhubungan dengan materi keluarga. Yang sebelumnya kita sudah membahas jumlah keluarga, anggota keluarganya siapa saja, umur, pekerjaan, kemudian sifat atau karakter orangnya. Sekarang kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan keluarga, yaitu materi ini tentang Donna Fuku desu ka? Kenapa saya bisa bilang ini masih termasuk kategori keluarga? Karena di sini kalian bisa menjelaskan jumlah anggota keluarga, kemudian kalian bisa menjelaskan masing-masing orang ya, masing-masing orang kalian bisa menjelaskan umurnya. Contoh ayah kalian umurnya berapa, kemudian pekerjaannya apa. Nah, setelah itu di sini kalian bisa menjelaskan Donna Fuku desu ka, yaitu artinya pakaiannya bagaimana. Nah, apa yang digunakan oleh ayah kalian? Pakaiannya seperti apa? Nanti kalian jelaskan di sini. Kenapa saya bisa bilang ini masih berkaitan? Karena di sini kalian bisa menjelaskan. Contoh kalian itu punya foto. Nah, kalian bisa menjelaskan tuh di foto itu ya. Ayah saya pakai baju ini, sifatnya seperti ini, umurnya sekian. Kemudian ibu kalian di foto itu umurnya berapa, kemudian pekerjaannya apa, dan seterusnya sampai pakaiannya seperti apa ya. Di sini kita akan bahas Donna Fuku desu ka, pakaiannya bagaimana atau pakaiannya seperti apa. Ya, minasang, sebelum kita masuk ke pola, jadi di sini saya menjelaskan bagian-bagian pakaian yang sering kalian pakai. Pakaian dalam bahasa Jepang itu fuku ya. Tadi di judul Donna Fuku desu ka berarti artinya pakaian yang seperti apa, pakaian yang bagaimana. Nah, pakaian sama dengan fuku ya. Di sini saya sudah menjelaskan bagian-bagiannya, bagian atas apa-apa aja yang sering kalian pakai, bagian bawah seperti celana, rok, sendal atau sepatu ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini gambar pertama kalian lihat apa sih kira-kira? Ya, kemeja. Kemeja dari kata shirt ya. Dalam bahasa Jepang satsu. Untuk kaos dalam bahasa Inggris apa sih? Ya, t-shirt. Jadi tisatsu. Jadi kalian antara dua pakaian ini jangan sampai ketukar karena berbeda artinya. Satsu dan tisatsu. Satsu kemeja, tisatsu adalah kaos ya. Kemudian di sini adalah jaketo. Dari kata jaket. Bahasa Inggris jacket kan? Nah, dalam bahasa Jepang ini jaketo. Kemudian yang terakhir ini di bagian atas suita. Suita dari kata sweater ya. Dari kata sweater dalam bahasa Jepang suita. Kemudian celana panjang atau celana zubong ya. Zubong. Kemudian rok sukato ya. Kemudian sepatu kutsu. Kemudian sendal. Nah, ini sendal dari kata sendal dalam bahasa Jepang dipaksa sandaru ya. Kemudian setelah itu di sini ada bagian kepala, bagian wajah, aksesoris. Kenapa saya memberikan bagian-bagiannya? Karena nanti di pola kalimat akan ada kata kerjanya ya. Di sini bagian kepala ada topi, ada jilbab. Kalian kalau misalkan pakai bando bisa dimasukin ke sini ya. Bando atau peci bisa. Topi, boshi, jilbab, jirubabu ya, jirubabu. Kemudian kacamata di bagian wajah, megane. Kalau misalkan kalian pakai topeng juga bisa di sini ya. Aksesoris. Di sini ada jam, toke. Ya, kalian jangan sampai belibet ngomongnya. Ini toke ya, bukan tokai tapi toke. Terus dasi. Dasi itu dari bahasa Inggris necktie. Kalau dalam bahasa Jepang necktie. Kemudian kaos kaki kutsusita. Kutsusita ya. Aksesoris lagi. Ada ikat pinggang dari kata belt dalam bahasa Inggris belt.
yaitu beruto ya. Di sini ada beberapa bahasa Jepang yang dipaksakan karena memang tidak ada bahasa Jepangnya, jadi dileburkan dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang gitu ya. Ya, minasang, sebelum kita masuk ke pola, di sini saya memberikan kata kerjanya. Nah, untuk kata kerja yang ini, sengaja saya yang sebelumnya benda-benda atau pakaian tadi, saya memberikan ada bagian kepala, bagian wajah, bagian aksesoris, bagian atasan dan bawahan tadi ya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan kata kerjanya seperti ini. Nah, saya di sini saya bagi-bagi nih. Kiteimas untuk badan atau baju atasan nih, ya. Untuk badan atau baju atasannya seperti kemeja, kaos, jaket, sweater. Ya. Kaketeimas area wajah. Tadi apa? Kacamata atau topeng misalnya, ya. Kabuteimas untuk bagian kepala. Topi atau jilbab nih, saya pakai yang jilbab, berarti saya pakai kata kerja kabuteimas ya. Haiteimas untuk bagian bawah. Bagian bawah itu dari pinggang ke bawah ya. Pinggang ke bawah itu bagian bawah kayak contohnya celana, terus rok, terus sepatu, sendal ya, seperti itu. Shiteimas itu seperti jam, jaket, ikat pinggang ya. Yang tadi nih, yang ini sama kaos kaki itu termasuk yang shiteimas. Penggunanya gimana sensei? Nah, sebelum kita ke pola, saya mau kasih tahu dulu, ini semua artinya memakai atau menggunakan ya, memakai. Kiteimas artinya memakai, kaketeimas artinya memakai, kabuteimas artinya memakai, haiteimas artinya memakai, shiteimas artinya memakai. Nah, tapi area badannya berbeda, area penggunaannya tuh berbeda ya. Contoh, saya memakai jilbab ya. Saya memakai jilbab berarti di bagian kepala. Saya menggunakan kata kerja kabuteimas ya. Untuk selanjutnya di sini ada pola kalimat. Yang pertama, pakaian o kite atau kakete atau kabute atau haite atau shite ya. Belakangnya imas karena tadi semuanya pakai imas. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, ini kira-kira apa sih? Nah, kita satu-satu dulu ya. Ini adalah satsu ya, ini satsu, kemeja ya. Kemeja itu kita menggunakan apa sih di sini? Bagian atas. Ingat, kemeja pakai bagian atas. Nah, di sini satsu berarti satsuo kiteimas, artinya memakai kemeja. Ya. Memakai kemeja. Kiteimas ada di badan. Yang kedua, di sini ada necktie. Ada necktie. Necktie itu termasuk apa? Aksesoris. Kita menggunakan necktie o shiteimasu ya. Artinya memakai dasi. Itu artinya. Jadi penggunaannya ini berbeda-beda ya, tapi artinya sama, memakai. Kite, kakete, kabute, haite, shiteimasu itu artinya memakai, tapi di bagian badan yang berbeda. Ya. Kira-kira sampai sini sudah paham? Nah, bagaimana kalau kalian memakai kemeja dan dasi? Nah, jadi satu tuh, kemeja dan dasi. Orang kantoran biasanya memakai kemeja, dasi, kemudian celana panjang misalnya ya. Kita menggunakan pakai yang ini, pola kalimat yang kedua. Pakai yang pertama, o kite, kakete, kabute, haite, shiteimasu. Kemudian pakai yang kedua, wo kite, kakete, kabute, haite, imas. Kalian jangan lupa penghubungnya, yaitu penghubungnya atau partikelnya yaitu wo ya. Ini tulisannya o tapi dibaca wo, oke? Di sini sebagai contoh ya. Di sini ada gambar. Kira-kira dia menggunakan apa ya? Di sini saya cuma ngambil dua aja. Kira-kira yang pertama kalian harus rentetin dulu dia pakai apa aja. Yang pertama kalian lihat di sini di gambar memakai jilbab, yaitu jirubabu ya. Kemudian megane ya kan, dia pakai megane. Nah, penggunanya itu kan beda. Jilbab ada di kepala, megane ada di wajah ya. Bagaimana kalau digabungkan? Jirbabuo kabute
imas, memakai jilbab. Kemudian meganeo kakete imas, artinya memakai kacamata. Ini yang berbeda ya. Ini yang berbeda. Kacamata dan jilbab berbeda. Jilbab ada di kepala, kacamata ada di wajah. Jadi pakai kata kerja yang berbeda. Itu maksudnya ya. Oke minasang, lanjut. Di sini ada gambar lagi. Si Doni kira-kira pakai baju apa sih? Ya, si Doni kita harus rinciin dulu, kira-kira kita lihat gambarnya. Si Doni itu pakai baju apa aja ya, apa yang dia pakai. Yang pertama kita lihat ada jaket ya. Yang kedua kita lihat ada zubong ya. Yang ketiga kita lihat ada kutsu. Mungkin kalian lihat sensei dia pakai kemeja. Nah, kalau misalkan yang seperti ini tidak kelihatan, kita nggak tahu nih kemeja atau kaos. Jadi tidak apa-apa kalian tidak menggunakannya. Tapi kalau misalnya terlihat jelas, jadi kalian pakai ya. Jaketo ada di bagian atas. Memakai kata kerja yang apa sih? Jaketo kite imas ya, memakai jaket. Kemudian zubong wo haite imas, dia ada di bawah. Jadi harus dibedakan, artinya sama, memakai celana panjang atau celana. Kemudian kutsu. Nah, dia di bagian bawah juga sama kayak zubong. Kalian rinciin dulu ya, baru nanti digabung. Oke? Kutsu wo haite imas, memakai sepatu. Kalau digabung seperti apa sih sensei? Kalau digabung, Doni-san wa jaketo kite imasu. Ya. Zubong to kutsu wo haite imasu. Kenapa saya pakai to? Ya. Kenapa saya memakai to? Karena di sini zubong dan kutsu sama-sama haite. Ya, sama-sama haite. Berarti Doni-san wa jaketo wo kite imasu. Zubong to kutsu wo haite imasu. Jadi saya gabungkan. Kalau sama belakangnya kata kerjanya. Contoh zubong dan kutsu, ya. Artinya, Doni memakai jaket, celana, dan sepatu. Ini artinya, ya. Ingat poinnya, kalau misalnya sama kata kerjanya, haite imasu, zubong dan kutsu, memakai to, ya, di tengah-tengahnya seperti ini ya. Seperti ini, jangan sampai kalian salah, oke? Ya, cukup sekian dari materi saya tentang Dona Fuku desu ka? Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau yang tidak mengerti, silakan diputar lagi video yang ini sampai kalian paham dan mengerti ya. Terima kasih sudah menonton. Korede, warimashita, arigatou gozaimasu.